Dalam bisnis, risiko itu kan udah bagian dari permainan ya. Tapi ngadepinnya nggak harus pakai nebak-nebak loh. Gimana kalau ada cara yang sistematis buat mutusin kapan kita harus bertindak dan kapan kita sebaiknya diam aja? Nah, itulah yang akan kita bedah bareng hari ini. Analisis biaya manfaat. Sebuah alat canggih buat bikin keputusan soal risiko yang cerdas, bukan yang cuma reaktif. Nah, pertanyaan ini nih, ini dia intinya manajemen risiko yang efektif. Apa iya kita harus keluarin duit dan tenaga buat setiap ancaman yang muncul? Atau jangan-jangan ada titik di mana biaya buat ngendaliin risiko itu malah lebih gede dari risikonya sendiri? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Ngadepin risiko itu bukan berarti kita cuma punya satu jurus. Anggap aja kita punya semacam menu strategis. Jadi, untuk setiap risiko yang datang, kita bisa pilih pendekatan mana yang paling pas. Nggak bisa lagi tuh, satu solusi buat semua masalah. Oke, pilihan pertama dan yang paling sering kita dengar itu mitigasi. Gampangnya, ini tuh tindakan proaktif. Kita nggak cuma diam nungguin masalah datang, tapi kita secara aktif berusaha jinakin resikonya. Caranya, bisa dengan ngurangin kemungkinannya terjadi, atau ya meminimalkan kerusakannya kalaupun tetap kejadian. Contohnya gampang banget dan dekat sama kita. Sebuah kantor sadar ada risiko kebakaran. Risiko ini kan nggak bisa dihilangin 100% ya. Tapi dengan pasang APAR dan ngadain latihan prosedur darurat, mereka bisa ngurangin potensi kerugian besar secara drastis. Nah, itu dia, mitigasi dalam aksi. Kalau tadi mitigasi, itu soal ngurangin resiko. Opsi berikutnya ini soal ngebagi resiko. Gimana kalau kita bisa, gitu ya, mindahin beban resiko ke pundak orang lain. Itulah inti dari strategi transfer atau sharing. Idenya simpel, jangan ditanggung sendirian. Ini contoh yang cerdas banget. Perusahaan ini bayar premi asuransi, sebuah biaya yang pasti dan bisa diukur untuk menukar resiko kerugian yang nggak pasti, tapi dampaknya bisa menghancurkan bisnis. Mereka secara efektif bayar pihak lain untuk nanggung kekhawatiran terbesar mereka. Cerdas kan? Kadang-kadang nih, langkah paling berani itu bukan maju terus, tapi justru mundur. Itulah esensi dari menghindari resiko. Kita secara sadar memutuskan, wah game ini kayaknya nggak sepadan buat diperjuangkan. Kita memilih untuk nggak terlibat sama sekali karena resikonya jauh di luar batas yang bisa kita toleransi. Si kontraktor ini pintar. Dia tahu kemampuannya di mana. Nerima proyek gedung 4 lantai, mungkin kelihatannya untungnya gede, tapi resiko gagalnya bisa berarti akhir dari bisnis dia. Jadi, menghindari resiko di sini itu bukan tanda kelemahan loh, tapi justru kebijaksanaan strategis tingkat tinggi. Sekarang, kita bahas strategi yang paling sering disalahpahami, menerima resiko. Kedengarannya pasif ya, kayak pasrah gitu aja. Tapi jangan salah, ini adalah pilihan yang sangat aktif dan penuh perhitungan. Ini bukan tentang cuek sama masalah. Ini tentang ngakuin kalau ada resiko, dan secara sadar memutuskan bahwa biaya buat nanganinnya itu lebih besar daripada potensi ruginya. Contoh ini pas banget, pemilik restoran ngitung, ongkos bensin dan waktu yang kebuang buat nuker ikan yang kurang bagus dikit itu jauh lebih mahal daripada harga ikannya sendiri. Ya sudah, kerugian kecil itu diterima aja. Itulah keputusan bisnis yang diperhitungkan, bukan kelalaian. Dan yang terakhir, ini strategi yang paling agresif, eksploitasi resiko. Di sini logikanya kita balik total. Kita bukan lari dari resiko, kita justru ngejar risikonya. Loh, kok bisa? Karena di balik ancaman itu ada peluang keuntungan yang luar biasa besar. Ini nih contoh klasik high risk, high reward. Si Rudy, investor kita, mindahin uang dari deposito yang adem ayem ke saham yang naik turunnya kencang karena dia bertaruh pada sebuah momentum. Kalau analisisnya benar, wih hasilnya fantastis. Kalau salah, ya ruginya juga lumayan. Itulah esensi dari eksploitasi risiko. Oke, jadi kita udah punya 5 pilihan di menu kita. Mitigasi, transfer, hindari, terima, dan eksploitasi. Pertanyaan gedenya, gimana cara milih yang paling pas? Nah, disinilah jagoan kita masuk. Analisis biaya manfaat atau kita sebut aja CBA. Jadi apa sih CBA itu? Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak timbangan digital buat ngambil keputusan. Di satu sisi kita taruh semua biaya yang keluar buat ngendaliin sebuah risiko, terus di sisi lain kita taruh semua manfaat finansial yang kita dapat. Kalau timbangan manfaat lebih berat, ya kita jalan. Sesimpel itu logikanya. Oke, sekarang kita intip dikit dapurnya ya. Mungkin kelihatannya agak teknis, tapi percaya deh. Logikanya lurus dan gampang banget diikuti. Yuk, kita bedah prosesnya. Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 5 langkah gampang. Pertama, kita ukur dulu kerugian kita sekarang kalau kita nggak ngapa-ngapain. Kedua, kita prediksi kerugiannya bakal jadi berapa setelah ada perbaikan. Ketiga, kita hitung semua biaya buat perbaikan itu.
Nah, dari selisih kerugian sebelum dan sesudah, kita dapat manfaatnya. Dan terakhir, kita bandingin deh manfaat itu sama biayanya. Dan ini dia mesin hitungnya. Simple kok. Biaya dasar itu potensi rugi Anda kalau diam aja. Biaya residual itu sisa ruginya setelah Anda bertindak. Manfaatnya? Gampang, tinggal kurangin aja keduanya. Nah, angka saktinya itu ada di rasio manfaat dibagi biaya implementasi. Kalau hasilnya di atas 1, itu artinya lampu hijau. Artinya setiap rupiah yang Anda keluarkan akan kembali lebih dari Rp1 dalam bentuk pencegahan kerugian. Untung kan? Nah, ini pertanyaan penting. Apa CBA ini semacam peluru perak yang bisa dipakai buat semua jenis risiko? Jawabannya, ya, enggak juga. Sama seperti alat spesialis lainnya, CBA ini punya waktu dan tempat di mana dia jadi paling efektif. Kerennya CBA itu, dia bisa mengubah segalanya jadi angka, jadi objektif. Tapi, di situ juga kelemahannya. Gimana coba cara ngasih label harga ke reputasi merek atau ke semangat kerja karyawan? Nah, CBA ini agak kesulitan sama hal-hal yang nggak ternilai kayak gitu. Jadi, ingat ya, ini alat yang super tajam untuk masalah finansial, tapi mungkin agak tumpul untuk masalah yang sifatnya kualitatif. Nah, ini dia kuncinya. Ini area terbaik buat pakai CBA. Coba bayangin gini, risk appetite itu tingkat resiko yang kita nyaman hadapi sehari-hari buat bisnis tetap tumbuh. Di atasnya ada risk tolerance, ini batas maksimal resiko yang bisa ditanggung perusahaan sebelum benar-benar kolaps. CBA ini paling bersinar di zona tengah-tengah itu, buat resiko yang udah lebih gede dari selera kita, tapi belum sampai ngancam kelangsungan hidup perusahaan. Disinilah keputusan bertindak atau tidak jadi sangat krusial. Jadi, yuk kita luruskan tujuannya. Manajemen risiko modern itu bukan tentang menciptakan dunia yang steril tanpa risiko sama sekali. Itu mustahil. Ini semua tentang kecerdasan alokasi, tentang gimana kita pakai sumber daya kita yang terbatas untuk ngatasin masalah yang paling penting dengan cara yang paling efisien. Pada akhirnya, bisnis itu bukan tentang menghindari resiko, tapi tentang memilih resiko mana yang tepat untuk diambil. Dengan alat seperti CBA, pilihan itu jadi lebih tajam, lebih terukur, dan lebih beralasan. Jadi, pertanyaannya untuk Anda sekarang bukan lagi bagaimana saya bisa aman, tapi resiko mana yang akan saya ambil untuk menang. Terima kasih sudah menyimak.